Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I'm good too, thank you. So, today, before we start our study, let's pray. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin untuk doanya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi baru, namun sebelumnya saya akan mengecek kehadiran kalian. The first is Dora. Okay, and then is Patrick Star. Okay, and then Elsa. Okay. 2 hours later. Oke, jadi semuanya hadir ya di kelas pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi baru. Namun sebelumnya, saya akan mereview materi sebelumnya mengenai recount text. Ada yang masih ingat nggak apa itu recount text? Oke, that's right. Terus kemudian fungsinya recount text itu apa? Oke, benar sekali, to retell the past events. Jadi untuk menceritakan uh, kejadian-kejadian di masa lampau yang telah terjadi di masa lampau. Nah, kemudian unsur kebahasaannya untuk tenses dan yang lain-lain. Ada yang masih ingat tenses apa yang digunakan untuk membuat kalimat recount text? Oke, that's right, menggunakan past tense. Oke, nah, baik langsung saja. Di sini kita akan membahas mengenai naratif teks. Nah, kalian pasti sudah pernah kan ya di SMP belajar mengenai teks naratif. Nah, nanti itu setelah pembelajaran, setelah materi ini diberikan, kalian diharapkan untuk mampu membedakan fungsi sosial, struktur dari teks naratif, dan juga unsur kebahasaan yang ada di teks naratif. Nah, kalian nanti juga diharapkan untuk mampu membuat sebuah teks naratif sederhana seperti cerita pendek dan nanti membuatnya itu tidak mengcopy paste dari cerita-cerita yang sudah ada seperti cerita rakyat atau legenda, Malin Kundang, Roro Jonggrang, dan yang lain-lain. Tapi kalian nanti silahkan untuk membuat teks naratif dengan imajinasi kalian sendiri, sederhana saja, tapi dengan memperhatikan kaidah-kaidah teks naratif. Nah, nanti kalian juga diharapkan untuk mampu menangkap makna dari sebuah cerita, dari isi sebuah cerita yang diberikan. Dan kalian juga diharapkan untuk mampu menceritakan kembali isi dari cerita tersebut, isi kontennya apa, terus kemudian amanat yang kita dapat petik dari cerita tersebut itu apa. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama, sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu definisi naratif teks, fungsi dari naratif teks, struktur dari naratif teks, saya ingin mengecek pemahaman kalian mengenai naratif teks. Mungkin kalian tadi malam sudah belajar mengenai naratif teks, kayak buka-buka apa sih definisinya, fungsinya apa sih, terus strukturnya itu seperti apa saja, seperti itu. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu definisi dari naratif teks? Silahkan. Oke, Dora, that's right. Jadi menurut Dora, definisi dari naratif teks itu merupakan cerita dongeng yang mengandung unsur legenda, mitos, dan juga cerita-cerita rakyat. Nah, itu benar ya, teman-teman. Jadi di sini eh, pendapat Dora mengenai definisi naratif teks itu benar sekali karena mayoritas yang kita temukan di sini mengenai naratif teks menceritakan mengenai legenda-legenda seperti legenda Tangkuban Perahu, legenda Banyuwangi, terus kemudian juga ada mitos Pantai Selatan dan yang lain-lain. Nah, di sini saya akan menambahkan mengenai definisi naratif teks. Seperti yang kalian lihat di PowerPoint, di situ dijelaskan kalau naratif text is a story with complication or problematic events and it tries to find the resolutions to solve the problems. Jadi,
narrative text itu merupakan sebuah cerita yang di dalamnya terkandung sebuah permasalahan, dan dalam cerita tersebut mencoba untuk mencari titik temu atau solusi dari permasalahannya tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke purpose of narrative text. Nah, di sini ada nggak yang tahu tujuan dari narrative text? Oke, Patrick. Oke, that's right. Jadi tujuan dari naratif teks yang disampaikan oleh Patrick tadi sama dengan yang ada di PowerPoint ini ya. Dan itu benar sekali, yakni tujuan dari teks naratif is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi tujuan dari teks naratif ini untuk menghibur atau menarik perhatian dari pembaca dengan cerita tersebut gitu. Kalian tentunya kalau misalkan membaca cerita-cerita dongeng seperti dongeng kancil atau Snow White, Cinderella, Aladdin itu pastinya terhibur kan ya. Nah, tujuan dari teks naratif ini untuk menghibur para pembaca ceritanya. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya mengenai the structure of narrative text, ada pertanyaan mengenai definisi atau tujuan narrative text. Mungkin ada materi yang sekiranya belum dipahami atau masih bingung mengenai definisi dari narrative text. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada lanjut saja mengenai the generic structure of narrative text. Nah, struktur dari naratif teks di sini ada 3, yaitu yang pertama orientation, kemudian dilanjut dengan complication, dan yang terakhir adalah resolution. Nah, orientation di sini itu ada yang tahu? Orientation di sini artinya itu apa sih, maksudnya apa? Di situ ada kalimat kuncinya itu introduce the character in the story. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan arti dari orientation? Oke, tidak ada. Jadi saya jelaskan saja, orientation di sini yakni untuk mengenalkan karakter yang ada di dalam cerita. Selain mengenalkan karakter, nah dalam bagian orientation ini juga diceritakan atau dikenalkan mengenai latar tempatnya di mana, latar waktunya itu kapan. Misal, latar tempatnya itu berada di London, eranya era Victoria. Nah, kemudian karakternya itu ada Ratu Elizabeth, ada ratu ini, ratu itu, raja itu, seperti itu. Jadi lebih ke uh, pengenalan mengenai setting tempat, setting waktu, setting suasana, atau dan juga karakter-karakter yang ada di dalam cerita itu dikenalkan di awal-awal. Nah, kemudian setelah adanya perkenalan akan karakter, setting tempat, setting waktu, nah itu dilanjut dengan adanya masalah. Nah, adanya masalah yang muncul ini itu terjadi di bagian complication. Nah, jadi di sini mulai ada muncul masalah-masalah, misalkan masalah rebutan warisan kah atau apa. Itu mulai muncul di bagian complication. Nah, terus gimana sih cara menyelesaikan masalahnya? Nah, cara menyelesaikan sampai masalahnya itu selesai itu di bagian solusi. Nah, seperti yang di PPT tersebut kan, solusi ada penjelasan time to solve the problem. Jadi ada waktunya untuk menyelesaikan masalah. Nah, di resolution tersebut, masalah-masalah yang ada di bagian komplikasi, misalkan masalah perebutan warisan, nah itu diselesaikannya di bagian resolution. Jadi di situ masalah sudah selesai, akhirnya bisa terdapat endingnya nanti itu bisa endingnya yang bahagia atau endingnya ending yang kurang bahagia, bad or happy ending, kayak gitu. Nah, itu tadi untuk penjelasan-penjelasannya mengenai definisi, tujuan, dan juga mengenai struktur dari teks naratif. Dan untuk unsur kebahasaannya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, karena ini sudah saya jelaskan semuanya, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut untuk penugasan? Oke, tidak ada. Jadi sudah cukup jelas semuanya ya. Nah, di sini saya lanjut untuk penugasan. Nah, nanti itu akan saya berikan sebuah cerita pendek. Nanti kalian membentuk kelompok dan silahkan didiskusikan isi konten dari cerita pendek tersebut dan diceritakan kembali.
bersama kelompoknya. Nah, untuk ceritanya sudah saya share di grup WhatsApp dan juga saya tampilkan di PPT. Namun sebelumnya akan saya berikan contoh gimana cara menyampaikan isi cerita atau menyimpulkan isi cerita dan juga makna yang dapat kita ambil. Nah, di sini saya akan mengambil sebuah cerita yang sudah pernah saya baca, yaitu A Christmas Carol. Nah, ini ada sebuah buku novel karya Charles Dickens yang menceritakan mengenai sebuah petualangan dari seorang pekerja yang sudah berumur gitu ya, kayak kakek-kakek gitu sih. Nah, itu tuh dia yang tidak suka dengan adanya Natal. Nah, itu nanti gimana ceritanya akan saya sampaikan ya. Oke, jadi di cerita A Christmas Carol karya Charles Dickens ini bercerita mengenai seorang bapak tua di mana dia sangat tidak menyukai Natal, di mana di malam Natal yang biasanya banyak orang yang pergi berlibur, menghabiskan waktu bersama keluarganya, si bapak tua ini memilih untuk tetap bekerja dan bahkan pegawai-pegawainya itu tidak diberi libur sama sekali dan apabila tidak masuk pada jam kerja itu akan dipotong gajinya. Nah, si bapak tua ini sangat tidak disukai tentunya ya sama pegawai-pegawainya, sama eh, orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian pada malam Natal, malam sebelum Natal, itu dia didatangi oleh roh sahabatnya, di mana roh sahabatnya itu tampil mengerikan sekali, di mana dia diikat oleh rantai dan mukanya sangat mengerikan. Dia memperingatkan sahabatnya, yaitu si Pak Tua tersebut, untuk mulai berubah seperti itu. Karena ternyata Pak Tua dan sahabatnya yang sudah meninggal itu dulu sama-sama tidak menyukai Natal dan orangnya tuh workaholic banget gitu lah. Nah, kemudian si Pak Tua itu didatangi oleh tiga roh. Tiga roh dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di mana nanti akan memberitahukan kondisi dari masa lalu eh, Pak Tua tersebut, kondisi masa kini dari Pak Tua tersebut, dan masa depan dari Pak Tua tersebut. Di mana singkat cerita, akhirnya si Pak Tua tersebut melihat kalau masa depannya ketika dia sudah meninggal, sama sekali tidak ada orang-orang terdekatnya yang mau untuk melayani dan mau untuk menguakannya karena apa dia terkenal sebagai orang yang tidak peduli terhadap sesama seperti itu. Nah, setelah melihat kondisi tersebut akhirnya tua ini kalau nggak salah namanya Strategis atau siapa itu memilih untuk berubah dan dia merayakan Natal, bahkan dia juga memberi bantuan kepada salah seorang pegawainya di mana anaknya itu sedang sakit, itu dibantu suntikan dana dari Pak Tua Scrooge tersebut. Oke. Nah, makna yang dapat kita ambil dari cerita A Christmas Carol ini, yakni kita harus peduli terhadap sesama. Kita tidak boleh acuh terhadap sesama, kita harus saling membantu, dan juga kita tidak boleh sombong ataupun kita tidak boleh lebih mementingkan harta daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Nah, baik langsung saja untuk penugasannya. Jadi nanti kalian diharapkan untuk bisa menjelaskan isi ceritanya. Tidak perlu formal sekali, santai saja. Kalian nanti silakan menjelaskan isi cerita dari cerita pendek yang berjudul The Proud Rose. Nomor yang bangga. Nah, itu silahkan dijelaskan. Baik, saya beri waktu sekitar 30 menit mulai dari sekarang. Oke, the time is up. Ada yang bisa maju? Is there any groups that ready to present the result from the discussion? Ada yang mau maju dari grup 1 atau grup 2? Oke, grupnya Dora. Oke, silakan maju. Silakan dipresentasikan apa isi cerita dari The Proud Rose dan makna yang dapat diambil dari cerita tersebut. Oke, that's great, Dora and the friends, Dora and the friends. Mengenai cerita The Proud Rose itu menceritakan mengenai mawar yang sombong akan penampilannya ya, akan kecantikannya dan dia berkeluh kesah karena dia tumbuh di samping sebuah kaktus yang dimana tampilannya cukup menyeramkan karena banyak durinya. Padahal mawar sendiri itu banyak durinya kan ya. Nah, tapi akhirnya pada saat musim kemarau si mawar tertolong oleh si kaktus dan yang dapat dipetik
dari cerita ini menurut grupnya Dora itu adalah don't judge a book by its cover. Jadi jangan menghakimi sesuatu dari bentukannya, dari wujudnya seperti itu. Belum tentu hal yang menyeramkan itu bersifat jahat kepada kita. Belum tentu ya, tapi malah sebaliknya bisa saja hal yang tampilannya menyeramkan, kurang enak dipandang itu bermanfaat bagi kita gitu. Baik, jadi untuk materi hari ini itu saja. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup dan kita simpulkan mengenai materi hari ini? Oke, tidak ada pertanyaan. Baik, mari kita simpulkan untuk pertemuan pada hari ini. Jadi, kita hari ini telah membahas mengenai naratif teks. Dan definisi dari naratif teks tadi itu apa? Ada yang masih ingat? Oke, benar. Cerita yang mengandung sebuah masalah dan uh, sebuah penyelesaian masalah tersebut. Kemudian ada juga definisi dari Dora tadi mengenai sebuah cerita dongeng yang mengandung seperti legenda, cerita rakyat, dan juga mitos. Benar sekali. Dan kemudian untuk tujuannya, ada yang masih ingat tujuan dari naratif teks itu apa? Ya, benar sekali. Tujuan dari naratif teks itu untuk menarik atau menghibur para pembaca dengan sebuah cerita. Oke. Kemudian untuk strukturnya tadi ada apa saja? Ada 3 kan? Ya, benar sekali. Ada orientation, complication, dan juga resolution. Oke. Kalau orientation tadi untuk memperkenalkan setting latar, setting waktu, dan juga karakter-karakternya. Complication. Permasalahan yang ada di cerita mulai muncul dan diselesaikan di resolution, di mana akan ada ending, entah itu endingnya itu bad ending atau happy ending. Oke, baik. Itu saja untuk materi kita pada hari ini mengenai naratif teks. Kemudian di rumah silahkan dipelajari lagi apa itu naratif teks dan juga unsur kebahasaannya itu apa. Dan kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan akan ada tugas di mana kalian secara individu silahkan membuat teks naratif sederhana sesuai dengan kaidah-kaidah struktur teks naratif yang sudah saya jelaskan tadi. Silahkan membuat satu saja di lembaran dan nanti pada pertemuan selanjutnya silahkan dikumpulkan di meja saya. Oke, baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa belajar ya. Oke, sekian wabillahi taufiq wal hidayah walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.